Halo guys, jumpa lagi dengan channel Happy Andesta di Matematika Asik. Kalau kalian suka channel ini, silakan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan ibu dalam pembelajaran matematika. Semoga kabar kalian selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas soal selanjutnya, soal 21-30 part 3. Pembahasan soal persiapan 4 untuk matematika kelas 8. Silakan kalian simak penjelasan ibu soal satu demi satu. Oke. Ya, anak-anak, kita bahas soal nomor 21. Diketahui volumenya 1000 cm pangkat 3, yang ditanya adalah luas kubus. Luas kubus bisa kita cari dengan rumus 6 kali rusuknya dikali rusuknya. Sementara rusuknya belum diketahui, bisa kita cari rusuknya, cari S dengan bantuan volume. Volume kubus rumusnya adalah rusuk pangkat 3. Volumenya kita ganti 1000, kemudian S pangkat 3, S nya saja berarti akar dari 1000 pangkat 3, berarti S nya 10. Jadi bisa kita jawab luas dari kubus 6 dikali 10 dikali 10 sama dengan 600 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak, kita lanjut soal yang nomor 22. Diketahui rusuk kubusnya S sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanya adalah diagonal bidang kubus atau diagonal sisi kubus. Diagonal kita misalkan D. Jadi pertanyaannya, berapa panjang diagonal atau panjang D? Bisa kita cari dengan rumus Pitagoras, rusuk kuadrat ditambah rusuk kuadrat, atau cara cepatnya adalah S akar 2. Jadi di sini S-nya 10 akar 2. Atau cara lainnya bisa kita cari, misalkan kita gambar sebuah sisi kubus berbentuk persegi, kemudian diagonal itu adalah garis yang kita tarik dari dua sudut yang berhadapan. Di sini diagonalnya, di sini 10, di sini 10, di sini berlaku Pitagoras. Pitagoras ya, S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Akar 200 adalah 10 akar 2. Jadi sama ya anak-anak, jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 23 adalah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus. Jadi diketahui S-nya 20, yang ditanya adalah panjang kawat untuk satu kerangka kubus. Panjang kawat untuk satu kerangka kubus itu terdiri dari 12 kali rusuknya. Jadi bisa kita jawab 12 dikali 20 cm. Jadi jawabannya adalah 240 cm. Jawabannya C.
Oke, kita lanjut soal 24. Diketahui volume prismanya 480 cm pangkat 3 dan alas prisma tersebut berupa segitiga. Alas prisma berupa segitiga dengan alasnya sama dengan 8 cm, kemudian tingginya sama dengan 6 cm. Yang ditanya adalah tinggi prisma. Bisa kita jawab, volume sebuah prisma luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2 dan kita kali dengan tinggi prisma. Di sini volumenya bisa kita ganti 480, alasnya 8, kemudian dikali 6 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Ini bisa kita sederhanakan, 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 480 sama dengan 8 dikali 3, 24 dikali tinggi prisma. Ini bisa kita coret, 480 dibagi dengan 24, jadi jawabannya adalah 20. Ini tinggi prisma adalah 20. Jawabannya B. Oke anak-anak, kita lanjut soal nomor 25. Alas limas berbentuk segi 4 dengan panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 14 cm dan tinggi limasnya 24. Berapa luas permukaan limas? Untuk mencari luas permukaan limas itu luas alasnya, kemudian luas alasnya ditambah luas dari sisi tegaknya limas. Luas alas limas itu berbentuk persegi panjang, berarti kita ganti 20 dikali 14. Sementara luas sisi-sisi tegaknya terdiri dari 2 segitiga kiri kanan yang sama dan 2 segitiga yang sama depan dan belakang. Berarti kita harus cari tinggi masing-masing segitiga. Sekarang kita cari tinggi segitiga kiri kanan. Kita cari yang kiri kanan. Nah, untuk yang kiri kanan ini bisa kita sambung ke sini. Ini tinggi yang segitiga kiri kanan sama, kita pakai Pitagoras. Ininya 24, di sininya 10, separuh dari 20. Berarti T-nya kita pakai Pitagoras, 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 100 ditambah 576 sama dengan 676. Itu adalah 26. Kemudian untuk tinggi segitiga yang depan belakang, dengan cara yang sama Pitagoras, ini separuhnya adalah 7. Berarti di sininya 7 ya, separuh dari 14 adalah 7, berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, di sini 7 kuadrat 49 ditambah 576 sama dengan akar dari 625, yaitu 25.
Jadi di sini bisa kita tambahkan luas sisi tegak yang kiri kanan, berarti 2 kali alasnya. Alasnya adalah 14, 2 kali 14, dan tingginya kita ganti 26 dibagi dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali alasnya, itu 20, kemudian dikali tingginya adalah 25, jadi dibagi 2. Sekarang kita selesaikan. 20 kali 14 adalah 280, ditambah ini bisa kita coret, tinggal 14 kali 26, 14 kali 26 ditambah ini bisa kita coret, 20 kali 25, bisa kita jawab, bisa kita selesaikan menjadi 280 ditambah 364 ditambah 500 sama dengan 1144 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita jawab soal selanjutnya. Ini adalah bagian dari pelajaran statistik. Ada sebuah tabel menunjukkan nilai 30 siswa. Nilai 4 ada sebanyak 2 orang, nilai 5 sebanyak 7 orang, nilai 6 sebanyak 13 orang, nilai 7 sebanyak 6 orang, nilai 8 sebanyak 1 orang, nilai 9 sebanyak 1 orang. Begitu cara membaca tabel sebuah data statistik. Nah, yang ditanya banyak siswa yang memperoleh nilai di atas 5. Nilai di atas 5 berarti mereka mendapatkan nilai 6, 7, 8, 9. Jadi banyak siswa mendapat nilai besar dari 5 adalah, berarti nilai 6-nya sebanyak 13 orang, nilai 7 sebanyak 6 ditambah nilai 8 sebanyak 1, nilai 9 sebanyak 1. Jadi di sini 13 ditambah 6, 19 ditambah 1, 20 ditambah 1 berarti 21 orang. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 27. Selisih produksi terbesar dan produksi terendah. Nah, di sini dalam rentang waktu 2012 sampai 2016 adalah, jadi kita bisa baca tabel penyajian data ini. Tahun 2015 itu produksi paling besar. Kemudian di sini kita bisa tulis di sini 5.000 ton dikurang, kemudian yang terendah itu terjadi di tahun 2013 dan 2016 itu sebesar 2.000 ton. Jadi jawabannya adalah 3.000 ton. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita bahas soal nomor 28. 28 adalah median dari data. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah data ini diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Sekarang kita urutkan data yang paling kecil itu angka 4, ada 3, kemudian ada angka 5, kemudian ada 6, angka 7, dan ada angka 8-nya 2 kali, kemudian ada angka 9-nya
2 kali. Sekarang kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya adalah data ganjil. Jadi di sini kita bagi 2, kemudian di sini bagi 2. Berarti ada yang di tengah disebut median. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 29 bisa kita jawab. Pada percobaan melempar atau undi sebuah koin logam dan sebuah dadu adalah banyaknya titik sampel. Berarti kita bisa mencari titik sampelnya. Untuk sebuah koin itu terdiri dari sisi uang dan gambar, berarti ada 2 titik sampel. Untuk dadu terdiri dari 6 titik sampel, berarti kita tinggal mengalihkan, berarti 12. Jadi jawabannya adalah B. Nia, untuk soal nomor 30 selanjutnya. Nia memiliki 4 baju, 3 rok, dan 2 pasang sepatu. Berapa banyak cara Nia dapat memadukan baju, rok, dan sepatunya? Untuk soal seperti ini, untuk baju berarti ada 4 cara. Untuk rok berarti ada 3 cara. Dan sepatu ada 2 cara. Berarti kita tinggal mengalihkan banyak cara. Mengalihkan banyak caranya 4 kali 3 dikali 2. Berarti 24 cara. Jadi jawabannya adalah C. Oke anak-anak, sekian dulu untuk part 3 soal persiapan part. Semoga sampai di sini kalian mengerti dan paham semua soal-soal yang sudah Ibu bahas dari bagian 1 sampai bagian 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.